Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Lapoi Madura. Saat ini kembali kami hadir bersama dengan Bapak Agus Sugianto. Beliau adalah budayawan dari Kota Keris Sumeneb. Selain itu beliau adalah Kepala SDN Panaungan 3 Kecamatan Pasongsongan. Juga beliau adalah guru penggerak satu-satunya di wilayah Kecamatan Pasongsongan. Baiklah pemirsa channel Lapoi Madura, untuk kali ini kita pembahasan tentang apa, Bang? Baiklah, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan kepada channel Lapoi Madura yang masih eksis sampai saat ini dalam mengawal demi lestarinya budaya lokal yang ada di Kecamatan Pasongsongan, khususnya Kabupaten Sumeneb dan Madura pada umumnya, walaupun dengan media yang teramat sangat sederhana, tapi tetap eksis sampai saat ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, ya tak jemu-jemu. Tidak bosan-bosan kita. Kami berdua mohon maaf kepada para pinisepuh, para tokoh masyarakat, budayawan yang lebih senior. Bukan maksud kami menggurui, merasa sok pintar, paling tahu tentang berbagai keragaman budaya lokal di daerah kami. Mungkin ada yang spesifik lebih tahu ya Bang ya tentang pembahasan kita, setiap konten-konten kita yang kita hadirkan gitu ya. Mungkin ada para budayawan yang lebih tahu, lebih mengerti. Tapi mungkin karena beberapa faktor kesibukan, faktor usia yang telah uzur, sehingga sangat kesulitan untuk mengeluarkan, untuk menyebarluaskan apa yang beliau ketahui. Kita akan begini Bang, channel Lapoi Madura berupaya dan sangat mengharapkan tidak hanya kata-kata jempol saja atau ya bagus-bagus, tidak. Kritikan-kritikan kecil, saran, masukan tetap kami tunggu gitu ya. Termasuk yang barusan komen audionya sudah bagus katanya. Kemarin komen di YouTube channel Lapoi Madura bahwa audionya sudah bagus, karena beberapa hari terakhir memang pakai mic ya. Nggak pakai mikrofon. Tapi tadi malam alhamdulillah pakai mikrofon sehingga suaranya jelas. Kemudian ada juga kritik dari saran mungkin dari Pak pengawas. Pengawas Pasongsongan yaitu mantan pengawas Bapak Sutiksan tentang carancam. Kudapan ya, kudapan itu panganan carancam, tapi setelah browsing kita ya. Ternyata yang betul memang carancam. N ya, bukan M ya. Bukan N. Ya kan banyak juga ketika saya sebarkan kemarin di grup kepala sekolah se-Kabupaten Sumeneb, kepala sekolah SD, ada masukan agar saya menjabarkan hendaknya diminta dengan hormat agar memakai bahasa Madura. Lebih katanya memakai bahasa Madura yang halus. Yang halus. Wah. Ya, terima kasih atas masukannya. Tapi ketika kami ya memang ada sisi positifnya. Jadi sehingga bahasa ibu kita tidak lupa, bahasa ibu kemudian ditularkan sama pendengar, itu sisi positifnya. Tapi ada sisi kelemahannya, yaitu pangsa pasar. Iya, betul. Pendengarnya hanya terbatas pada orang yang ngerti bahasa Madura saja. Tidak menyebar luas. Jadi orang luar yang tidak bisa bahasa Madura yang tidak akan tahu ya apa yang kita perbincangkan gitu ya. Soalnya zaman sekarang ini beda dengan zaman dahulu ya kan. Kalau sekarang itu kan walaupun serba canggih, anak-anak kita yang nggak mau yang sulit-sulit, yang nggak mau susah-susah gitu nonton gitu ya. Iya. Makanya terima kasih. Jadi untuk masukannya ya mungkin ketika memang ada momen khusus, ya mungkin kami juga memakai bahasa ibu. Bahasa ibu, betul. Terus kenapa? Karena yang kami bidik sebenarnya adalah
generasi milenial atau generasi Z. Betul. Iya. Ini yang nggak mau repot, yang mau sudah serba instan mau gitu. serba instan. Jadi kalau pakai bahasa Madura, betul. Iya, betul. Nah, itu juga berikutnya kan kami juga ingin katakanlah ingin agar budaya yang ada di Madura di Sumenep itu diketahui oleh halayak. Kalau tidak hanya di Indonesia, kalau perlu dunia gitu ya. Makanya kan kami pakai bahasa Indonesia dengan harapan orang luar negeri katakanlah yang masih satu rumpun pakai bahasa Melayu paling tidak ngerti juga maksud dan tujuannya. Betul. Tadi. Ya. Jadi beberapa masukan dari pemirsa channel Apoy Madura, terima kasih atas segala saran, masukan, kritikan. Kami merasa bangga. Kita tidak anti kritik gitu ya. Bahkan kemarin juga ada masukan agar lebih baik gunakan studio walaupun sederhana katanya dengan peralatan yang lebih bagus karena pangsanya agar menembak katakanlah pangsa pasarnya ke generasi milenial. Iya. Tapi ya ada rotan akar pun jadi. Iya. Lebih baik kami melangkah walaupun ini adalah langkah kecil dengan media yang sangat terbatas. Iya. Tapi kami mencoba untuk berkiprah lah demi melestarikan kebudayaan. Paling tidak bisa mewarnai lah ya kita untuk wilayah Pasongsongan dan Sumenep dan sekitarnya gitu ya. Ada juga masukan bahwa bahasanya kan? Ya bagus lah. Ada Bang. Iya. Jadi saya sebarkan ke grup-grup ada. Itu bahasanya masih kero ya. Ya memang adanya kayak gitu ya. Ya paling tidak ada ciri khas lah yang namanya Madura Pak Mahfud MD. Bahasanya juga medok seperti itu. Ada karakter. Ya terima kasih. Jadi inilah plus minus keberadaan kami berdua. Gitu ya. Jadi memang banyak sisi minusnya daripada plusnya. Tapi terima kasih semuanya tadi saya haturkan terima kasih kepada pemirsa channel Apoy Madura. Oke, kita kembali langsung Bang kepada pembahasan kita kali ini fokus untuk membahas tentang tradisi kerapan sapi yang ada khususnya di masyarakat Madura ya. Jadi tradisi kerapan sapi lebih khusus juga di daerah Sumenep ya. Jadi mengapa kok kerapan sapi ini membudaya sehingga sudah menjadi katakanlah ajang tahunan. Iya, betul. Dari tingkat skup yang paling kecil tingkat skup desa, kemudian kecamatan. Kalau dulu sampai ada kawedanan ya. Di Pamekasan gitu ya. Kawedanan dulu. Kawedanan Napunten ya. 4 kecamatan. Presidenan baru di kawedanan, setelah itu tingkat kabupaten. Setelah pemenang kabupatennya itu tingkat karesidenan Madura. Berjenjang kerapan sapi. Ternyata tapi belakangan ini Bang, kerapan sapi kalau di Pasongsongan hampir tidak ada sekarang Bang, sudah kerapan sapi di Pasongsongan ya. Di Pasongsongan. Tapi kalau di Sumenep masih ada. Terkadang karena kendalanya lapangan mungkin ya. Lapangannya kan butuh areal yang panjang untuk pacuan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika lapangan karapan sapi ini disatukan dengan lapangan sepak bola ya. Itu kendalanya. Pasti rusak rumput itu. Karena pakai keleles kan. Sedangkan pada lapangan sepak bola rumput harus tebal. Itu kendala. Seharusnya memang ada lapangan khusus untuk karapan sapi. Makanya di Kecamatan Pasongsongan mungkin kendala itu sehingga kemudian untuk kerapan tingkat kecamatan di Ambuntan ya, didombakan di Ambuntan gitu ya. Iya. Jadi kembali kepada tradisi kerapan sapi ini ada beberapa versi. Yang pertama ini juga perlu ditelaah. Ini dari leluhur, hikayat dari leluhur, cerita-cerita di Babat juga ada di Babat Madura.
bahwa itu dimulai yaitu Panembahan Wulingi. Panembahan Wulingi. Ya, itu Panembahan Wulingi itu tepatnya itu ayah dari Adipodoi. Adipodoi, ya. Ya, di Pulau Sepudi itu. Sepudi. Beliaulah katanya Panembahan Wulingi, kemudian diteruskan oleh Adipodoi. Nah, pada waktu menggarap menjadi melaksanakan pertanian, Bang. Pertanian, oh iya, menggarap iya. tanah, menggarap apa? Nah, untuk menggemburkan tanah gitu ya. Kemudian beliau itu Adipodoi ini menggunakan sarana sapi. Untuk membantu proses penggemburan tanahnya. Gitu ya. Jadi kalau menggunakan tenaga manusia mungkin butuh waktu lama. Kemudian beliau menggunakan istilahnya jalan satunya menggunakan tenaga dari hewan, tenaga dari sapi. Nah, lambat laun kemudian ya di asalnya itu kan garap. Iya. Menggarap tanah, menggarap sawah. Kemudian dari istilah garap kemudian berubah menjadi kerap. Kemudian menjadi karapan. Jadi, nah, tiap waktu setelah panen biasanya kemudian ada ajang keramaian, kontestan itu ditandingkanlah sapi-sapi itu untuk bekerja dan sebagainya. Tapi kan keuntungannya di atas perlombaan itu tanah menjadi gembur kan paling tidak gitu ya. Tanah paling tidak tanah akan menjadi gembur. Itu versi yang pertama dari Panembahan Wulingi yang kebetulan ayah dari Adipodoi. Terus ada juga yang saya ketahui di Sumeneb itu ada versi kedua yaitu dari Pangeran Katandur. Pangeran Katandur atau Syed Ahmad Baidawi. Ya. Beliau kan Ahmad Baidawi. Ya. Beliau kan masih keturunan Sunan Kudus. Nah, pada waktu beliau dari Kudus sama ayah beliau diberi sango yaitu bongkar jagung katanya suruh bawa. Nah, sampai di daerah Katandur itu kemudian bercocok tanam dengan jagung tersebut. Nah, karena lama kelamaan subur tanahnya bagus hasil panennya, jadi nggak nutut tenaga manusia, sehingga akhirnya kemudian beliau dibantu dengan menggunakan tenaga sapi, yaitu sapi Madura. Jadi itulah dua versi adanya tradisi asal muasal karapan sapi yang ada di Kabupaten Sumeneb. Nah, perlu diingat juga, Bang, bahwa sapi Madura, itu sapi Madura ternyata itu adalah hasil kawin silang antara sapi India, keturunan India dan sapi Bali. Jadi sapi India disilangkan dengan sapi Bali, kemudian lahirlah sapi Madura. Jenis sapi Madura. Iya, sapi Madura itu warnanya agak kecoklatan, ada punuknya. Itu sapi Madura. Jadi silang antara sapi India dan sapi Bali. Sehingga kemudian turunlah sapi Madura. Nah, sapi Madura ini uniknya ketika mau dikembangkan ke daerah lain, itu kesulitan dalam pemeliharaan dan perawatannya. Kok bisa, Bang, ya? Ya mungkin tekstur alamnya lebih cocok di Madura. Iya. Sehingga kan jarang kan kalau kita ke Jawa, yang ada hanya sapi putih, sapi putih, ya betul. Limusin, kerbau yang banyak. Sedangkan sapi Madura jarang kan. Jadi sapi Madura. Jadi persilangan antara sapi India dengan sapi Bali melahirkan spesies baru gitu ya, namanya sapi Madura. Sapi Madura. Iya. Anehnya itu keanehannya. Jadi ketika dibawa keluar teramat sulit untuk mengembangbiakannya. Sehingga rata-rata pengembangbiakannya yaitu penangkarannya di Madura. Betul. Kemudian dibawa keluar untuk diperdagangkan untuk kurban dan sebagainya. Iya, betul. Tapi kalau untuk dipelihara di luar sangat kesulitan. Iya, betul. Uniknya sapi Madura pemirsa ya. Terus ketika ini sebenarnya butuh kajian juga ini. Iya, betul. Butuh kajian, butuh telah khusus. Iya.
butuh referensi juga yang banyak iya, gitu ya. butuh referensi juga. Karena banyak sudut pandang gitu ya. Kalau yang pertama tadi dibawa oleh Syekh Ahmad Badawi, Badawi, ya. satunya Pangeran Ulingi. Wilingi, Nah, yang dilanjutkan dengan Adi Podai gitu di ya. Podai, setelah berikutnya kan Kerajaan Sumenep Iya. dulu ini nih ingat ke zaman dulu Zaman nih. dulu ya, betul. Nanti masih zaman kerajaan. Iya. Bahwa Kerajaan Sumenep itu pernah perang sama Kerajaan Bali. Oh iya. Betul. Sejarahnya itu yang pinggir papas gitu ya. Itu Kerajaan Sumenep pernah perang dengan Kerajaan Bali. Iya. Pada waktu itu Sumenep masih di bawah Majapahit. Iya. Terus ada wilayah Majapahit, yaitu tepatnya Kerajaan Belambangan. Iya. Itu masuk ke wilayah Majapahit. Tapi dalam waktu kurun tertentu katanya ini tidak menyetor upeti. Oh iya. Ke Majapahit. Yang Belambangan yang itu Belambangan. Nah, ternyata yang Belambangan ini ikut ke Bali. Kan dekat kan, Mbak? Iya, betul. Betul. Nah, kemudian yang Majapahit ini menyuruh minta bantuan kepada Raja Sumenep untuk ke Belambangan. Iya. Akhirnya dikirimkanlah utusan dari Sumenep ke Belambangan. Terjadi perang di situ. Iya, betul. Terjadi perang sehingga kemudian Raja Belambangan yang juga ada darah Bali meninggal. Meninggal kan, yang diutus pada waktu itu ya tuh Joko Dule, Kuda Panuleh ya. Kuda Panuleh di kayaknya sama Gajah Mada diutus ke sana. Ternyata sampai kalah. Pulang ke Majapahit. Kemudian Joko Dule diberi hadiah Dewi Ratnadi. Iya. Nah, setelah itu kemudian Bali kemudian meluruk ke Sumenep. Iya. Nah, sehingga kemudian pada waktu itu terjadilah pertempuran yaitu Pangeran Lor sama Pangeran Batu Putih kan waktu itu. Iya. Nah, Pangeran Lor Wetan itu ya daerah pertemuannya di pinggir Papas itu. Betul. Nah, disitulah kemudian terbalik jadi Pangeran Lor kemudian meninggal sampai patihnya sampai ususnya terburai itu sampai ada juga pasukan Bali yang kocar kacir yang tidak bisa pulang. Kemudian tinggal di daerah pinggir Papas sampai ada yang ke daerah Dede dan sebagainya. Pinggir Papas kan ada maknanya juga, Bang. Itu di pinggir Papas katanya buru kapengkir pasta kerpas. Iya, karena lari yang dari Bali itu dikejar itu kan, dikejar sama Pangeran Lor itu lari kiri pantai pasta kerpas sehingga dikasih nama pinggir Papas. Tapi paling tidak di situ memang ada keturunannya, Bang. Dari orang-orang yang Bali di situ mungkin ada sisa-sisa orang manusia atau yang selamat gitu ya di situ mungkin lah. Ya. Karena kan bahasanya walaupun bahasa Madura di pinggir Papas kan logatnya agak berbeda. Memang butuh penyelidikan kajian-kajian gitu, Bang. Kajian-kajian ini dengan bukti-bukti otentik dari para ahli sejarah, Bang. Jadi sama juga dengan keberadaan peranakan Cina yang ternyata asal muasalnya dari pasukan Tartar. Iya. Yang juga kalah dan tidak balik ke negaranya. Sebagian ada di daerah Tungke. Kan itu juga sama juga. Betul. Sama dengan yang di Bali ini. Nah, bahkan betul. Juga ada beberapa versi tentang Puju. Siapa itu yang di Kebun Dadap? Puju apa itu? Anggayuto siapa itu? Anggayuto. Itu yang cikal bakal petani garam. Nah, itu katanya dari Bali. Nah, satu versi yang lain beliau adalah Prabu Brawijaya V. Iya. Jadi ada banyak versi sebenarnya. Gitu ya. Nah, jika kita telah terjadinya perang, ini nih sebenarnya butuh kajian, tapi ini telah saja. Dan tidak bisa dibuktikan ketika kita hanya hasilnya telaah. Betul. Nah, ini kan ada kajian historis antara Sumenep dan Bali pernah
Perang kan? Perang, ya. Yang pertama Raja Bali kalah sampai gugur. Yang kedua ketika Bali masuk, Raja Pangeran Lor meninggal kan. Nah ini ketika dikaitkan ternyata sapinya yang berkembang di Madura adalah sapi Bali dan India. Nah ini kan bisa juga loh. Kok yang dijadikan karapan sapi adalah sapi keturunan Bali dengan India. Kenapa? Nah, dan ada apa? Ada gitu. apa? Nah, kita ketahui bersama bahwa di India maupun di Bali, sapi adalah hewan yang dimuliakan. Iya. Iya kan? Betul, ya. Hewan yang sangat dimuliakan. Sapi India hewan yang sangat dimuliakan. Di Bali juga hewan yang sangat dimuliakan. Nah, tapi ketika sampai keturunan India dan Bali itu sapi di Sumeneb ternyata dijadikan karapan. Apa ini ada hubungannya dengan perang Siwar? Perang samar lah. Hewan yang kamu muliakan ternyata begitu sampai di Madura, Sumeneb. Saya jadikan karapan sapi gitu ya. Apa ada kaitannya saya kurang tahu juga ya. Itu telaah hanya telaah. Tapi dari cerita Babat itu memang versi kedua dari Syekh Ahmad Bedawi dan dari Panembahan Ulini. Sedangkan yang ketiga dari sudut pandang ketika ada keterkaitan perang sebelumnya antara Raja Sumeneb dan Kerajaan Bali gitu ya. Selebihnya terserah penilaian pemirsa channel Apoy Madura ya. Bagaimana punya sudut pandang ya, silakan komen-komen saja kepada channel Apoy Madura ya. Paling tidak kita kan cuma menjabarkan, menerangkan atau yang kita ketahui ya, terjadinya perang, terjadinya perpaduan sapi Bali dengan India akhirnya melahirkan spesies baru, sapi baru gitu ya, sapi Madura tapi gitu. Ya bisa juga kan ketika ada perang, bisa juga tentara-tentara dari Bali itu membawa bibit sapi. Bisa jadi. Kan? Bibit sapi dari Madura ya. Dari Bali. Dari Bali disilangkan di Madura gitu ya. Bisa juga. Bisa kan? jadi. Karena sapi Madura adalah persilangan antara sapi Bali dan sapi India. Betul. Jadi komen-komen dipersilahkan, punya sudut pandang pemirsa channel Apoy Madura diungkapkan di di channel Apoy Madura gitu ya, Bang. Barangkali ada pesan terakhir, Bang, dari perbincangan kita saat ini atau telaah kita saat ini, apa kira-kira yang bisa kita ambil manfaat dari perpaduan sapi itu, Bang? Nah, jadi sebenarnya juga dari sudut pandang etos kerja. Oh, etos kerja ya. Iya kan. Jadi sapi kan didetek dengan hewan yang pekerja keras gitu ya. Jadi sebenarnya tidak heran jika sapi di karapan di Pulau Madura kemudian diadu kecepatannya bahwa inilah betul. Madura butuh orang figur yang pekerja keras gitu ya. Cepat, iya kan? Jadi cepatnya kan? Betul. Iya kan? Kalau hitungan akal ditimbang per kilo, katakanlah per kilo daging sapi 60. Sapi sampai berapa kintal? Kalikan 60. Berapa juta cuma? Tapi karena yang diadu adalah kecepatannya ya. Sapi bisa miliaran harganya ya. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan ini menjadikan kita lebih arif, lebih bijak dalam banyak hal gitu ya. Terutama menyikapi tentang budaya-budaya, tradisi, atau apapun yang terjadi di sekitar kita. Baiklah pemirsa channel Apoy Madura, kita akhiri. Tidak lupa kita mohon bantuan doa, tidak mengharapkan subscribe. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.